Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita sekarang sudah di pertemuan keempat ya. Keempat. Nah, di pertemuan keempat ini, jadi masih berkaitan dengan pemasaran, tapi pemasarannya kita bagi menjadi dua sub gitu ya. Yang kemarin kan analisis pemasaran. Nah, kalau yang sekarang adalah analisis dan juga estimasi permintaan dan persaingan. Seperti minggu lalu, jadi tugas nanti akan saya berikan di akhir. Teman-teman bisa mengerjakan dan nanti mengumpulkannya hari ini juga, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu definisi dari pasar. Karena sejatinya permintaan itu ada di pasar, gitu kan. Adanya permintaan, penawaran itu terjadi di pasar. Di sini saya tuliskan bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan juga penawaran, di mana nanti harga itu akan berkorelasi juga dengan permintaan dan juga penawaran yang ada di pasar. Nah, selanjutnya, permintaan dan penawaran itu apa sih? Permintaan itu berkaitan dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwa permintaan itu berkaitan dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Artinya ada permintaan ketika konsumen ini punya kemampuan untuk membeli. Jadi katakanlah konsumen itu pengen suatu barang gitu, tapi mereka belum punya kemampuan untuk membeli, belum ada dananya begitu. Berarti itu belum bisa dikatakan sebagai suatu permintaan. Gitu ya. Jadi permintaan yang kita anggap pasti itu berarti konsumennya selain jumlah barang, konsumennya itu juga harus memiliki kemampuan, begitu ya. Kemudian, sedangkan penawaran di sini sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Jadi kalau penawaran berarti berapa banyak barang yang dijual di pasar. Kalau permintaan itu berapa banyak barang yang dibutuhkan oleh pembeli, begitu ya. Nah, untuk mengukur permintaan pasar saat ini, kita mempunyai 3 metode praktis untuk mengestimasi permintaan pasar saat ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan total permintaan pasar. Kemudian, yang kedua, wilayah permintaan pasar. Dan yang ketiga adalah penjualan aktual dan pangsa pasar. Oke, nah baik, selanjutnya yaitu mengestimasi total permintaan pasar. Nah, di sini untuk mengestimasi total permintaan pasar suatu produk adalah volume yang dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu dalam lingkungan pemasaran. Salah satu metode praktis untuk mengestimasi total permintaan adalah dengan menggunakan persamaan Q sama dengan N kali P kali Q, di mana Q-nya adalah total permintaan pasar, kemudian N-nya adalah jumlah pembeli di pasar. Jadi jumlah pembeli di pasar ini teman-teman bisa membuatnya dalam setahun gitu. Jadi dalam setahun itu berapa jumlah pembeli di pasarnya. Kemudian harga rata-rata satuan. Jadi harga rata-rata dari produknya itu berapa. Itu dihitung per piece ya. Jadi rata-rata itu berarti kan muncul untuk satu piece itu berapa rata-ratanya. Kemudian Q, jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun. Jadi kalau seperti ini teman-teman itu bisa membuat per bulan kemudian nanti dibagi dengan 12 gitu. Jadi per bulan dijumlahkan kemudian dibagi dengan 12. Begitupun untuk yang Q
Berarti teman-teman bisa mencari per bulannya berapa, kemudian nanti dijumlahkan, kemudian baru dibagi dengan 12. Itu nanti ketemu Q-nya, rata-rata per tahun gitu ya. Karena estimasi kita ini karena per tahun berarti ada 12 bulan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengestimasi wilayah permintaan pasar. Di sini dalam hal wilayah yang terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasarannya optimal, kita dapat menggunakan dua metode ya. Yang pertama, metodenya adalah market build-up dan yang kedua adalah market factor index. Untuk yang metode market build-up itu digunakan terutama oleh perusahaan barang atau industri. Nah, di sini berarti perusahaannya itu perusahaan bisnis ya, perusahaan bisnis untuk mengidentifikasi semua pembeli potensial. Gitu ya. Jadi perusahaan industri ini dia tidak langsung menyentuh ke konsumen. Jadi mereka itu lewat agen seperti itu. Jadi mereka bukan perusahaan yang langsung ke konsumen. Untuk mengidentifikasi semua pembeli potensialnya. Nah, di sini nanti pada metode yang pertama, kita itu perlu mengklasifikasikan industrinya. Kemudian juga kita itu harus mempertimbangkan kejenuhan pasar, seperti apa, itu harus dilihat. Karena kita tidak berhubungan langsung dengan konsumen melalui agen, begitu ya. Kemudian untuk metode faktor indeks ini digunakan oleh perusahaan barang konsumsi dengan mengidentifikasi faktor-faktor pasar yang ada korelasinya dengan potensi dan menggabungkannya ke dalam suatu indeks tertimbang. Jadi kalau ini langsung ke konsumen ya, barangnya itu dari perusahaan langsung ke konsumen. Jadi di sini itu banyak faktor ya teman-teman. Misalnya promosi, kemudian pesaing, kemudian juga daya beli konsumen, penghasilan dari konsumen, itu masuk di sini. Gitu ya. Karena dia langsung ke konsumen, tidak melalui agen seperti halnya yang pertama. Kemudian yang ketiga ini mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Jadi untuk mengetahui penjualan aktual kita itu berapa dan pangsa pasar kita itu seperti apa, kita itu harus mengidentifikasi pesaingnya. Nanti di slide berikutnya akan ada cara untuk mengidentifikasi pesaing itu seperti apa. Kemudian juga kita harus mengestimasikan penjualan dari pesaing itu berapa. Jadi kita harus tahu pesaing ini laku berapa, kita laku berapa. Begitu ya. Kemudian kita juga bisa meramal permintaan mendatang gitu. Yang pertama, dengan mengetahui survei niat pembeli. Jadi, kita itu menanyakan kepada para pembeli secara langsung, semacam interview begitu, dengan harapan mereka akan menjawab secara objektif. Jadi kita tanyain, misalkan saya itu sebagai konsumen, saya diminta untuk menjawab apakah saya akan melakukan pembelian lagi, berapa jumlah barang yang akan saya beli. Nah, itu berarti menjadi peramalan permintaan mendatang. Kemudian pendapat para tenaga penjual ini seperti agen-agen, reseller itu juga bisa masuk. Kemudian wiraniaga juga bisa. Perusahaan itu meminta para tenaga penjualnya untuk mengestimasi penjualan tiap produk untuk daerah mereka masing-masing. Kemudian setiap individu itu nanti dijumlahkan untuk mendapatkan ramalan penjualan secara keseluruhan. Jadi setiap SPG itu nanti harus bisa mengestimasikan berapa banyak produk yang akan laku untuk setiap SPG tersebut, kemudian nanti diglobalkan, artinya dijumlahkan dari seluruh estimasi penjualan setiap SPG itu tadi ya.
Kemudian yang ketiga, pendapat para ahli, yaitu pendapat yang dihasilkan berdasarkan data dan juga analisis yang lengkap dan ilmiah, baik dari para akademisi maupun para praktisi. Jadi di sini itu kita bisa menggunakan teknik Delphi dengan mengacu pada pendapat para ahli. Biasanya seperti konsultan, akademisi itu bisa kita gunakan. Kita tanyain, kira-kira kalau misalnya penjualan kita itu tahun ini segini, tahun depan segini. Jadi istilahnya kita itu berdasarkan tren dari penjualan itu seperti apa, nanti bisa kita analisis permintaan mendatang itu kira-kira berapa. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Jadi agar dapat menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, SKB perlu mencermati produk, harga, saluran distribusi maupun promosi yang dilakukan oleh para pesaing yang terdekat. Jadi dengan cara ini nanti perusahaan itu bisa menemukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan, sekaligus bisa juga untuk mengidentifikasi titik kelemahan kompetitifnya itu ada di mana. Sehingga nanti bisa disusun strategi untuk menyerang ataupun bertahan terhadap pesaingnya. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi pesaing dulu ya. Jadi yang pertama, perusahaan itu menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. Jadi produknya sama, harganya sama, itu berarti masuk di pesaing. Kemudian yang kedua, perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Jadi kalau yang poin kedua itu produk atau kelas produk. Kelas produk itu adalah ini, seperti kayak misalnya kelas mie instan. Jadi mie instannya itu ada kelas misalnya yang harganya 3 ribuan, yang harganya 4 ribuan, 5 ribuan, itu masuk di kelas produk. Kemudian yang ketiga, perusahaan lain yang membuat produk dan memasok yang sama. Jadi produknya sama, kemudian dia juga memasok di market yang sama. Artinya misalnya produknya itu sama, kemudian dijualnya di tempat yang sama juga. Kemudian yang keempat, perusahaan yang bersaing berebut uang dari konsumen yang sama. Jadi kalau ini produknya bisa jadi berbeda, tapi konsumennya itu sama. Selanjutnya yaitu menentukan sasaran pesaing. Nah, di sini mengetahui pada dasarnya kita itu berorientasi pada penekanan. Jadi pesaing itu menekankan di apa? Itu adalah makna dari orientasi. Apakah pesaing itu menekankan pada maksimalisasi laba ataukah justru nanti dia maksimalisasi di teknologi? Nah, itu harus kita cari tahu dulu gitu. Karena setiap pesaing itu memiliki sasaran yang berbeda. Jadi, apabila kita sudah tahu pesaing kita itu lebih menekankan di mana, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui situasi dari pesaing. Sehingga nanti kita bisa merumuskan tindakan yang sesuai itu apa untuk menghadapi persaingan. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi strategi pesaing. Pesaing itu dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok memiliki strategi yang sama. Kelompok tersebut nanti disebut sebagai kelompok strategik. Jadi nanti perusahaan itu perlu mengidentifikasi seperti mutu, ciri, ragam, distribusi, harga, maupun promosi. Jadi nanti biar bisa terlihat kita itu mirip di mana dengan pesaing. Karena nanti semakin mirip strategi suatu perusahaan, persaingan juga akan semakin ketat. Begitu ya, teman-teman. Jadi kita harus melihat misalnya
oh promosi kita sama, pakai medsos yang sama, bahkan bisa jadi katakanlah di TikTok, konten videonya itu serupa. Nah, itu kan sering terjadi. Berarti kita itu harus membuat ciri yang lain gitu ketika sudah ada pesaing yang sama dengan kita. Nah, yang terakhir ini adalah menilai kekuatan dan juga kelemahan pesaing. Jadi, kita yang terakhir itu harus bisa menilai, mengidentifikasi secara tepat kekuatan dan kelemahan dari pesaing itu apa. Dasarnya kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan itu berasal dari data sekunder boleh, pengalaman boleh, desas-desus ataupun kalau lebih valid kita bisa melakukan riset pemasaran. Kemudian juga kita menanyai pemasok. Yang selanjutnya, nanti data tersebut bisa kita analisis untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pesaing. Nah, ini tugas dari teman-teman. Ada 3, tapi yang poin ketiga ini beranak begitu ya. Jadi yang pertama, ukurlah permintaan pasar saat ini dengan menggunakan 3 metode tadi yang sudah saya jelaskan, menggunakan perhitungan dan tidak perhitungan. Begitu artinya ada yang perhitungan, ada yang deskriptif. Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa menentukan permintaan mendatang, bisa menggunakan salah satu dari menggunakan metode, pilih yang mana terserah teman-teman untuk membuat permintaan mendatang gitu. Jadi nanti ini hasilnya angka ya. Kemudian teman-teman harus bisa menganalisis pesaing dari UMKM yang teman-teman ajukan di SKB. Jadi siapa pesaing dari UMKM tersebut, kemudian sasaran dari pesaingnya itu apa, kemudian juga strategi dari pesaingnya seperti apa, kekuatan dan kelemahan dari pesaing itu apa. Itu harus dijelaskan secara rinci, begitu ya teman-teman. Jadi katakanlah nanti sasaran pesaing ini misalnya dia itu lebih ke maksimalisasi laba ataupun dia itu maksimalisasi produk gitu. Jadi produknya yang dibaguskan banget begitu. Itu teman-teman harus bisa menganalisis. Demikian pertemuan kita hari ini, silahkan dikerjakan minggu depan teman-teman presentasikan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.